Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera berkah dalam. Horas. Mari kita belajar Alkitab sambil merenung. Ya, jangan pernah bosan ya untuk belajar Alkitab. Ya, karena orang yang tidak mengenal Alkitab, dia tidak mengenal Kristus. Nah, mari kita agar semakin mendalam mengenal Kristus, kita belajar Alkitab. Dari Injil Matius bab 7 ayat 21 dilanjutkan 24 sampai 27. Orang bijaksana atau orang bodoh. Nah, ini kisah orang yang perumpamaan mendirikan rumah di atas dasar batu ataukah di atas pasir. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, ini konteksnya yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Siapa itu ya yang melakukan kehendak Bapa yang di surga? Karena bisa saja orang ya rajin mendengarkan atau membaca Alkitab tetapi tidak melakukannya. Nah, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, jadi selain mendengar ya juga melakukan, ya sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, jadi orang bijaksana mendirikan rumahnya di atas batu. Kalau begitu ada orang yang tidak bijaksana? Ada, ya. Mari kita melihatnya. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Coba kita lihat ya. Mereka yang membangun rumah di atas batu ini tidak berarti tidak akan terkena banjir, ya kena. Bukan berarti tidak akan terkena hujan, ya tetap kena. Apakah terkena angin yang melanda rumah itu? Iya juga. Nah, sekarang ya dikatakan rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ya, jadi orang bodoh di sini dikatakan mendirikan rumah tetapi di atas pasir ya. Tadi yang satunya orang bijak mendirikan rumah di atas batu. Nah, sekarang yang mendirikan rumah di atas pasir ini, apa yang terjadi? Turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Ada hujan sama-sama datang ya, dengan yang dibangun di atas batu. Ada banjir. Lalu juga disebutkan ada angin yang melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi hal yang membedakan di sini adalah rumah ini roboh, yang tadi tidak roboh dan disebut hebatlah kerusakannya. Nah, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa membandingkan ya tadi yang mendirikan rumah di atas batu pun terkena hujan. Yang mendirikan rumah di atas pasir juga terkena hujan, sama. Yang mendirikan di atas batu juga terkena banjir dan angin ya tadi. Dan sekarang yang mendirikan di atas pasir sama. Terkena angin dan juga banjir. Nah, perbedaannya apa? Ini rubuhlah dan hebatlah kerusakannya. Nah, saudara-saudari, kita bisa merenungkan demikian. Seringkali banyak orang mengira kalau saya itu dekat dengan Tuhan lalu hidupku tidak ada masalah. Loh, saya sudah berdoa. Oh, kalau begitu hidupku akan semuanya itu lancar tanpa ada
sesuatu pun sedikit pun yang menghalangi. Nah, kalau kita mengacu menurut Injil ini, orang yang bijaksana pun itu ada masalah. Ya. Orang yang dekat dengan Tuhan tetap mempunyai masalah yang sama. Nah, perbedaannya apa? Ya. Mereka yang tidak mendasarkan kehidupannya di atas fondasi yang kuat dalam iman, yaitu di dalam Kristus sendiri, ketika ada masalah dia akan runtuh, ya, dia akan galau, dia akan putus asa. Sedangkan mereka yang bijaksana mendirikan fondasi itu atas dasar sabda Tuhan dan melaksanakannya. Nah ini, dan melaksanakannya itu akan menjadi orang yang kuat. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, di dalam Injil ini orang bodoh tidak dibandingkan dengan orang pandai, tetapi dengan orang bijaksana. Ya. Jadi orang bijaksana itu apa? Ia tahu apa yang harus dia lakukan itu, ya dia lakukan. Ya. Mengerti apa yang seharusnya dia lakukan lalu dilaksanakan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, selamat merenungkan bacaan kitab suci ini. Tuhan Yesus memberkati, berkat dalam. Horas. Jangan lupa untuk membagikan dan subscribe dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.